Selamat bergabung dalam ibadah online GPDI Pasir Nangka. Mari kita sama-sama naikkan puji dan sembah kita ke hadirat Tuhan. Sadarilah bahwa betapa besar kasih-Nya bagi kita. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus, meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus sungguh berharga. Engkau Yesus. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Offering tema hari ini adalah persembahan yang berkenan. Kita belajar dari Kain dan Habel. Habel memberikan persembahan dengan iman dan komitmennya kepada Tuhan. Persembahan Habel diterima bukan karena Tuhan lebih menyukai lemak kambing jantan Habel yang ketika dibakar baunya akan sangat harum, tetapi karena iman Habel kepada Tuhan. Habel memiliki iman ketika dia memberikan persembahan. Kita baca dalam Ibrani 11 ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati.
Terima sebagai kepercayaan tidak hanya mengakui keberadaan Tuhan dan kekuasaannya, namun juga komitmen kepada Tuhan, sehingga dia dapat memberikan yang terbaik dari apa yang ada padanya. Yang kedua, Habel memberikan persembahan yang terbaik. Habel mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu yang sulung. Sulung memiliki arti yang besar bagi masyarakat Yahudi, yaitu yang terutama, yang terbaik, dan yang gemuk. Yang ketiga, milikilah motivasi yang benar ketika kita memberi persembahan. Berbeda dengan Kain. Kain memiliki motivasi yang buruk ketika dia memberikan persembahan, sehingga motivasi yang buruk itu mendorong dia untuk melakukan dosa, dan akhirnya dia membunuh Habel. Sebagai keluarga Kristen, marilah kita beri yang terbaik untuk Tuhan melalui pekerjaan kita, pelayanan kita, aktivitas kita, dan apa yang ada pada kita, kita beri yang terbaik. Dan kita juga diingatkan untuk menjauhi sikap iri hati, cemburu, dan dengki. Persembahan dapat diberikan melalui bank transfer atau GoPay seperti yang tertera dalam layar kaca saudara. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dapat menyampaikan setiap pesan-pesan Tuhan, dan kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang kalau kita kembali, sekalipun tidak ada ketemu di dalam rumah Tuhan, tetapi kita bisa ketemu dalam ibadat online pada hari ini. Nah, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana pada minggu-minggu yang sudah berlalu, firman Tuhan masih berkisar kepada berkat-berkat yang kita peroleh di dalam nama Tuhan. Kalau saudara yang tetap mengikuti dalam ibadat secara langsung, maka berkat yang ada di dalam nama Tuhan pertama adalah Yehovah Maksi, yang artinya Tuhan adalah perlindunganku. Puji nama Tuhan, dalam segala masalah kita tidak ada tempat berlindung. Ada Tuhan yang menjadi tempat perlindungan bagi kita. Kedua, di saat kita mengalami ketidakadaan apa-apa, saudara tidak usah takut, karena Tuhanmu akan menjadi Yehovah Jireh, yang artinya Tuhan yang akan menyediakan apa yang menjadi keperluanmu. Yehovah Jireh artinya Tuhan yang akan mengadakan apa yang menjadi kebutuhanmu. Dan yang ketiga adalah Yehovah Shalom, artinya Tuhan damai sejahteramu. Saat kita hilang damai, saat kita kurang damai, karena faktor ekonomi, masalah lingkungan, masalah pekerjaan, saudara tidak usah takut. Kalau saudara tetap dengan Tuhan, maka Tuhan akan berkata, aku datang kepadamu sebagai Yehovah Shalom untuk memberikan engkau damai dan memberikan engkau sejahtera, keamanan dan ketenangan bagi hidupmu. Yang keempat, kita sudah belajar mendengar lagi tentang Yehovah Magen, yang artinya Tuhan adalah perisaiku. Fungsi perisai adalah menahan serangan-serangan musuh. Saudara sadar tidak sadar, salah tidak salah, ada kalanya orang itu iri hati kepadamu, dan mereka akan menyerang engkau dengan gosip dan sebagainya.
Tidak usah takut. Kalau engkau baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjadi bagimu sebagai Yehova Magen. Dia menjadi perisai untuk melindungi engkau. Dan berikut adalah Yehova Zebaot, yang artinya Tuhan semesta alam, yang di dalam kemiliteran disebut Tuhan adalah panglima perang. Waktu engkau ada di dalam peperangan rohani, engkau ada di dalam peperangan hal-hal yang lain, tidak usah takut. Tuhan yang bersamamu, dia akan menjadi Yehova Zebaot, panglima perang, Yahweh Tsebaot, yang akan memberikan kemenangan kepada engkau. Berikut Yehova Rohi, Tuhan adalah gembalaku. Haleluya. Dia akan membawa engkau untuk berbaring di padang rumput hijau, kepada air yang tenang. Sekalipun perjalanan hidupmu ada di lembah-lembah kekelaman, ada bayang-bayang maut, tongkat gembala, gada gembala akan menyertai dan melindungi engkau. Berikut yaitu Yehova Rafa, yang artinya Tuhan penyembuhku. Akan ada orang yang menyakiti engkau, tapi tidak usah takut. Apapun sakitmu, Tuhan akan menjadi Yehova Rafa. Dia akan menyembuhkan engkau. Dan yang terakhir hari ini, kita akan berbicara tentang Yehova Nisi, yang artinya Tuhan adalah panji-panjiku. Apa artinya panji-panji? Kita akan melihat di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-17. Lalu saya ingin kita membaca secara keseluruhan, karena Yehova Nisi, panji-panji itu hanya terdapat di dalam ayat 15 dan ayat 16. Supaya lengkap cerita ini, saya ingin kita membaca mulai ayat 8. Keluaran pasal 17 ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah suatu yang luar biasa. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya karena lelah, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya Musa bisa duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Ayat pokok 15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita sudah bacakan itu adalah suatu sejarah yang sedang dijalani oleh umat-umat Allah, yaitu bangsa Israel. Pasal 17 kitab Keluaran adalah kali pertama umat Israel menghadapi peperangan. Kali pertama mereka menghadapi peperangan. Padahal pasal 15 mulai ayat 1
merupakan kali pertama umat Israel bisa menyanyi bagi Tuhan dengan sukacita. Karena selama 400 tahun dalam perhambaan di Mesir, mereka adalah umat Tuhan, anak Tuhan yang tidak pernah menyanyi untuk Tuhan. Karena apa? Mereka hanya dalam perhambaan perbudakan. Tetapi puji akan nama Tuhan. Dengan adanya pasal 12 kitab Keluaran Paskah, maka Israel telah dibebaskan oleh Tuhan. Mereka sudah dilepaskan dan mereka sudah berjalan keluar dari Mesir melewati Laut Teberau. Semua kekuatan Mesir sudah ditanamkan, ditenggelamkan Tuhan di laut. Dan bagi orang Israel, itulah suatu kebebasan penuh. Mereka bisa menyanyi bagi Tuhan dengan penuh sukacita. Tapi ingat, kita orang Kristen, setiap hari kita menjalani perjalanan kerohanian kita. Tidak selamanya hidup kita diwarnai dengan nyanyian. Tidak selamanya hidup kita diwarnai dengan sukacita. Tetapi seperti roda mobil yang selalu berputar. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Ada kalanya senang, ada kalanya susah. Itu yang terjadi. Tapi satu hal yang pasti, naik turun yang tetap bagi kita adalah Tuhan tetap beserta dengan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pasal 17, saat Israel mengalami rasa haus, artinya mereka mengalami ketidakpuasan. Jadi orang Kristen yang dipimpin oleh tiang awan Roh Kudus, tapi mengalami ketidakpuasan, itu adalah hal yang biasa. Saudara seringkali merasa tidak puas dengan gembalamu. Saudara tidak puas dengan ibadahmu. Saudara tidak puas dengan ini dan ini. Itu hati-hati. Sebab waktu engkau merasa tidak puas, akan terjadilah masalah. Di dalam pasal 17, saat mereka tidak puas, Musa hamba Tuhan dimarah-marahin. Maka ayat 8, datanglah Amalek. Amalek itu adalah musuhnya Israel. Amalek adalah musuhnya Israel, lambang kedagingan. Maka waktu saudara merasa tidak puas, hati-hati, akan datanglah yang disebut kedagingan itu. Dan akan terjadi peperangan yang sangat-sangat aneh. Waktu peperangan ini terjadi, kita sudah baca tadi, kemenangan yang mereka alami adalah apabila Musa mengangkat tangan. Pada waktu Musa mengangkat tangan kepada Tuhan, maka Israel yang berperang, mereka akan mengalami kemenangan. Tapi karena tangan Musa menjadi lelah, dia turun tangan, Israel menjadi kalah. Ini peperangan yang sangat aneh. Menang kalahnya bukan dari senjatanya, menang kalahnya bukan banyak dan kekuatannya, tapi menang kalah dalam peperangan ini adalah bagaimana tangan itu terangkat kepada Tuhan. Tapi puji nama Tuhan, dua orang yang mendampingi Musa, Harun dan Hur, adalah orang yang bijaksana. Saat mereka melihat pemimpin mereka kelelahan, berdiri dan mengangkat tangan, mereka bersama mengambil sebuah batu. Mereka berikan kepada Musa untuk duduk. Dan setelah Musa duduk, kedua tangan Musa ditopang oleh mereka berdua. Supaya tangan Musa itu tetap terangkat. Mereka menopang tangan Musa supaya tetap terangkat. Dan waktu tangan Musa tetap terangkat, puji Tuhan, Israel yang berperang mengalami kemenangan. Sampai matahari terbenam, Musa tetap terangkat tangannya karena ditopang oleh Harun dan Hur, dan Israel menang. Maka saudara bisa melihat, musuh bagi kita adalah di saat kita lemah secara kerohanian, kedagingan itu akan datang. Dan engkau mau menang atas kedaginganmu, belajar hidup berserah kepada Tuhan. Belajar hidup menyerah kepada Tuhan. Jangan punya mau. Jangan paksa kehendakmu. Belajarlah menyanyikan pujian. Biar kehendakmu yang selalu jadi bagiku. Apa yang dicatat di dalam kitab Ulangan, pasalnya yang ke-25,
tentang Amalek ini, kalau kita lihat Ulangan 25 ayat 17. Ingatlah apa yang dilakukan oleh orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang yang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Sifat licik-picik dari Amalek, yaitu semua barisan orang percaya yang lemah, barisan belakang, itu selalu dihantam oleh Amalek. Siapakah barisan belakang? Adalah orang-orang Kristen yang kemajuan rohaninya selalu tertinggal. Barisan belakang adalah orang-orang percaya yang di dalam pertumbuhan rohani selalu tertinggal. Nah, orang-orang Kristen seperti inilah yang menjadi momok bagi Amalek. Dan saudara tidak usah takut kalau saudara sedang mengalami masalah seperti ini. Firman Allah katakan, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Karena apa? Saat saudara mengangkat tangan kepada Tuhan, Tuhan katakan, aku mau turun tangan untuk menolong engkau. Biasakanlah hidupmu itu dalam keadaan yang susah tak berdaya. Belajar berdoa, angkat tangan kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan pasti katakan, aku akan turun tangan. Dan bila engkau sudah menang, seperti Musa, Tuhan katakan, tuliskanlah semua itu. Dan Musa membangun sebuah mezbah, dan di situ dikatakan, dia membuat mezbah dengan bentuk yang disebut panji-panji itu. Panji itu umumnya adalah sebuah bendera yang berbentuk segitiga panjang yang biasanya dibawa oleh para pasukan dalam perang, dan panji atau bendera itu sebagai lambang kedaulatan, kemenangan, bahkan kemerdekaan. Bendera yang dibawa oleh para pasukan warna-warni, itulah panji sebagai lambang kedaulatan mereka, lambang kemenangan mereka, lambang kemerdekaan mereka. Tetapi pada waktu zaman Musa, panji itu tidak berbentuk seperti bendera, tetapi panji itu sering dilambangkan dengan sebuah mezbah sebagai lambang kedaulatan Tuhan yang memberi kemenangan kepada umatnya saat berperang melawan Amalek. Bangunlah mezbah. Mezbah itu adalah tempat doa. Bangunlah mezbah doa untuk Tuhan, dan Tuhan katakan Dia akan selalu memberi kemenangan kepadamu. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat baik bagi engkau. Apapun masalahmu, Tuhan bisa beradaptasi untuk menolong dan menyelesaikan masalahmu. Tetaplah dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan. Supaya saat engkau minta tolong, Tuhan mau menolong engkau. Tuhan kiranya memberkati semua kita. Mari kita tundukkan kepala untuk masuk dalam doa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu. Kami sangat berterima kasih karena Engkau Tuhan Allah kami yang baik, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, yang selalu dan selalu dapat menolong kami. Dan kami ada itu karena kebaikan-Mu. Biarlah di dalam peperangan hidup kami, Engkau ajar kami untuk berserah kepadamu, angkat tangan kepadamu, dan Tuhan, turunlah tangan-Mu kepada hidup kami. Berikanlah kami kemenangan. Terima kasih, kami percaya kepadamu, dan kami akhiri firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada jemaat yang sudah mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan melihat warta jemaat selama 1 pekan.
Akhir kata, tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.